Kedatangan kami ke Polres hari ini, yang pertama kami melampirkan surat kuasa yang telah ditunjuk oleh Saudari Ade Ratnasari yang akan kami laporkan ke pihak kepolisian. Lalu saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan laporan inisial AA terhadap Saudari Ade Ratnasari diduga melakukan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dari mana? Saya bilang dalam pasal 310 KUHP ayat 1 itu terdapat dalam 5 unsur. Yang kedua, pasal 310 KUHP ayat 2, pencemaran nama baik itu terdapat dengan 2 unsur. Kedua unsur ini pun tidak terpenuhi. Nah, saya katakan kepada Saudari Ade Ratnasari, unsur-unsurnya ini terpenuhi dari mana? Saya bilang. Lalu perlu dicatat dan perlu diketahui oleh para rekan-rekan media atau masyarakat secara umum, pencemaran nama baik atau menista dapat diartikan sebuah penghinaan. Sebuah penghinaan, tolong digarisbawahi. Dan dapat ditelusuri sebuah kata menghina. Nah, ini digarisbawahi di sini. Menghina dari mana? Yaitu dengan menyerang suatu kehormatan seseorang dan nama baik seseorang. Pertanyaan saya, apakah klien saya Saudari Ade Ratnasari ini telah menghina terhadap inisial AA yang telah diberikan video bukti kepada pihak kepolisian? Nah, itu satu. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan telah ditetapkannya tersangka kepada Saudari inisial AA. Setelah digelar perkara atas penetapan statusnya sebagai tersangka, kita tetap memonitoring untuk tindak lanjut pemanggilan tersangka guna untuk dimintai keterangan. Pesan kami terhadap ke pihak kepolisian, ketika sudah dimintai keterangan, segera dilakukan penahanan. Kenapa? Khawatir saudara inisial AA ini akan melarikan diri atau merusak dan menghilangkan barang bukti. Nah, ini perlu menjadi atensi pihak kepolisian dan ditakutkan akan mengulangi sebuah tindak pidana. Nah, ini akan menjadi perhatian pihak kepolisian. Tapi saya selaku kuasa hukum dan Saudara Ade Ratnasari percaya kepada institusi kepolisian akan bekerja secara profesional dan secara objektif dalam penanganan perkara tersebut sehingga terwujudnya justice for all, keadilan bagi semua. Cukup dari saya. Bang, mungkin agak sedikit flashback Bang, kapan dilaporkan si KHD ini resmi dilaporkan? Kalau masalah dilaporkan kan saya juga kurang mengingat ya waktunya, tapi bulannya masih ingat. Februari juga beliau melakukan laporan itu. Seperti itu. Tapi saat itu udah ada jadwal untuk pemeriksaan sebagai? Sudah kemarin tim penyidik memanggil saya untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Seperti itu. Kade kemarin kan AA sendiri sudah datang ke Polres sendiri, tapi kan minta ditunda karena alasan kesehatan, karena baru berobat dari luar negeri ya. Dan besok akan diperiksa juga siang. Gimana nih mungkin responnya? Kalau respon terkait dengan yang bersangkutan inisial AA sedang sakit, ya kita mengikuti dengan prosedur hukum. Karena memang sesuai dengan prosedur hukum, orang yang sedang sakit itu kan memang tidak dapat dilakukan pemeriksaan. Tapi kita tetap bahwa dengan catatan ini betul sakit atau tidak, kan begitu. Nanti dengan pihak kepolisian dari pihak inisial AA itu akan sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan prosedurnya. Tapi dari kami menekankan pihak kepolisian segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang tadi saya katakan ditakutkan melarikan diri atau merusak dan menghilangkan barang bukti. Karena secara aturan undang-undang orang yang sudah tersangka harus segera dilakukan proses. Ya, sudah dijawab sama kuasa hukum saya ya. Sudah cukup puaskah Kade, artinya si Ayu ini bakal diperiksa sebagai TSK? Gini, saya menjawab Saudari Ade Ratnasari sebentar. Khawatir ya nanti ada ini. Ini Saudari Ade Ratnasari saat ini psikisnya terganggu. Iya benar. Banyak serangan dari medsos. Saya tidak menyebutkan siapa namanya, tapi pada prinsipnya klien saya ini psikisnya terganggu, kejiwaannya terganggu terkait dengan menghadapi hal tersebut. Dan rencana kami
akan mengunjungi LPSK nanti, waktunya akan kami tentukan terkait dengan hal tersebut. Karena kenapa? Klien kami ini sudah sangat kalau kita bilang orang terganggu kan, jadi nggak mau baik kegiatan pekerjaan dan lain-lain itu kan nggak konsen jadinya. Tuh. Berarti itu bisa dibilang semacam teror ya yang dialami oleh Mbak. By WA, telepon, Bukan atau teror sosmed? sih, bukan. Maksudnya dalam hal ini banyak beberapa postingan sindiran yang memang mungkin tidak disebutkan namanya, tapi kan beberapa masyarakat atau netizen itu mengarahkannya, dugaan itu ke aku. Jadi sangat mengganggu aku, sangat mengganggu psikis aku. Jadi maka dari itu aku secara pribadi meminta kuasa hukumku, meminta solusi ini seperti apa nih, mau karena AA selaku tersangka belum juga dilakukan penahanan. Berarti inginnya memang ingin ditahan. Kalau ingin ditahan kan memang sudah prosedur. Tidak ada Kalau pintu sesuai dengan komunikasi damai. prosedur hukum itu kan seperti itu. Kalau bicara damai itu nanti Kemarin kita udah ditolak duluan loh. oh gitu. Udah ditolak, belum mengajukan ini. Kalau bicara damai, kami terbuka pintu untuk melakukan restoratif justice ya, pendekatan, perdamaian semuanya. Tapi yang tadi disampaikan oleh saudara Ade Ratnasari katanya ditolak, betul itu ditolak. Belum, saya tidak pernah mengatakan mau berdamai, tapi udah ditolak duluan. Tapi dia tolak duluan tuh. Yang tersangka siapa, yang ditolak damai siapa? Gitu. Tapi kan Kade mengingat dulu kan hubungannya sangat terjalin erat sekali, dekat sekali dengan inisial AA ini, dan pada akhirnya ada masalah ini dan ingin proses ini berlanjut dan ingin ditahan, ini gimana nih? Tidak melihat flashback yang dulu atau seperti apa nih? Kemarin kan saya sudah diundang di salah satu podcast yang tidak perlu saya sebutkan ya. Di situ saya mengungkapkan isi hati saya sendiri, bahwa biar bagaimanapun saya pernah mengingat kedekatan saya dengan AA. Tapi balik lagi, statement dari beliau merasa nggak sangat begitu dekat dengan saya. Jadi ya mau seperti apa? Saya juga manusia biasa, saya adalah korban dari penganiayaan. Saya juga punya keluarga, saya punya lingkungan, teman-teman yang dimana itu berpengaruh dengan keadaan ini gitu. Dan itulah saya meminta kuasa hukum saya untuk memperjuangkan keadilan buat saya, karena sebatas tersangka itu belum memuaskan saya sebagai korban. Kira menurut Mbak Ade, kenapa begitu tega AA memperlakukan hal itu seperti itu? Ingin membuat efek jerah atau seperti apa sih Kade? Seperti apa? Mungkin efek jerahnya inginnya seperti apa? Aduh, kalau masalah beliau kenapa sampai tega menganiaya saya, itu mungkin alasannya ada di beliau sendiri. Karena kalau ditanya sama saya pun tidak tega sebenarnya. Tapi kan dia pun tega untuk menganiaya saya, sudah terbukti, sudah beliau jadi tersangka kan. Nah, jadi ya kembali lagi, alasan pribadi itu hanya beliau yang dia yang ketahui, bukan saya. Kan dirimu baru meresmikan kuasa hukum. Nah, pihak sana kan didampingi oleh Sunan Kalijaga, ini responnya seperti apa? Biasa-biasa aja. Kaget nggak sih akhirnya dia menggandeng Bang Sunan sendiri? Kaget sih enggak sama sekali. Bahkan kemarin aku malah healing. Bukan karena stres ya, tapi lagi menikmati gitu hasil yang sudah keluar untuk sementara ya, seperti itu. Kalau takut enggak sama sekali, biasa aja. Itu kan haknya inisial AA ya, dia mau menggandeng siapapun juga itu haknya pribadinya beliau.